Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap urusan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan juga keteladanan dalam menunaikan amanah sebagai insan pendidik dan juga penunjang ilmu. Baik, perkenalkan nama saya adalah Farika Amilahak dengan NIDN atau nomor induk dosen nasional 0615109301, di mana saya berprofesi sebagai dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang bisa kita singkat dengan PDD UKT-PT, terutama di bidang pengajaran. PDD UKT-PT ini dilakukan dalam program sertifikasi dosen periode 2025. Nah, dalam program PDD UKT-PT, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ajar, yang saya ampu, dengan skema penyampaian yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Saya akan izin share screen. Mata kuliah yang saya ampu selama beberapa semester terakhir yaitu mata kuliah Business Feasibility Study atau bahasa Indonesianya adalah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara mendelivery apa saja yang saya sampaikan di kelas, kemudian interaction atau metode apa sih yang saya gunakan ketika melakukan pembelajaran, proses pembelajaran selama satu semester, dan juga assessment atau proses penilaian serta kriteria yang ditetapkan pada mata kuliah Business Feasibility Study. Yang pertama terkait aspek delivery, yaitu yang saya sampaikan di kelas. Pastinya pada pertemuan pertama, saya perlu menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS-nya yang telah disepakati oleh tim teaching atau dosen pengampunya, serta diketahui oleh ketua program studi manajemen. Nah, RPS atau rencana pembelajaran semester yang disampaikan terkait capaian pembelajaran lulusannya, apa saja sih yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa selama 14 pertemuan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kemudian di breakdown pada capaian pembelajaran mata kuliah serta sub CPMK-nya atau sub capaian pembelajaran mata kuliah gitu. Yang mana lebih spesifik kombinasi ya, kombinasi dari CPL yang mana digabungkan dengan materi-materi yang spesifik pada mata kuliah studi kelayakan bisnis serta referensi yang digunakan untuk satu semester tersebut. Kemudian selain rencana pembelajaran semester, ada kontrak kuliah atau komitmen di kelas yang perlu disepakati di awal semester dengan mahasiswa dan juga dosen. Seperti terkait komitmen keterlambatan, punishmentnya seperti apa, konsekuensinya, perlu diingatkan ulang ya kepada mahasiswanya, apa saja sih yang harus mereka perhatikan, etikanya, itu ya, supaya mereka bisa melalui proses perkuliahan dengan nyaman. Kemudian yang disampaikan, yang ketiga adalah kriteria penilaian, sehingga mahasiswa mampu membuat strategi bagaimana caranya mereka bisa memperoleh nilai yang maksimal di akhir semester. Dengan mereka mengetahui kriteria-kriteria penilaian sejak awal, mereka bisa lebih aware, lebih memahami poin-poin apa saja yang paling berperan untuk memperoleh nilai yang tinggi. Nah, di sini adalah contoh di sini rencana pembelajaran semesternya ya. Mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula. Nah, ini disahkan pada 5 September 2024, di mana mata kuliah ini adalah untuk semester 7. Sifatnya lebih banyak teori dengan metode-metode pembelajaran yang interaktif tentu saja.
Nah, studi kelayakan bisnis ini secara umum secara menyeluruh ya membahas tentang tahapan-tahapan penting dalam proses evaluasi kelayakan suatu rencana bisnis. Cakupan materi meliputi aspek pemasaran, teknis operasional, sumber daya manusia, keuangan, hukum, analisis dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Di mana diharapkan mahasiswa di sini mereka akan paham terkait teori-teori untuk menyusun studi kelayakan bisnis atau bisnis yang memang layak untuk dieksekusi, serta memiliki keterampilan praktis untuk mengidentifikasi peluang usaha, mengumpulkan serta menganalisis data, dan juga mengevaluasi potensi keberhasilan serta risiko dari suatu proyek bisnis. Nah, ini untuk eh, mata kuliahnya, deskripsi mata kuliah Business Feasibility Study. Kemudian CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Business Feasibility Study ada 4, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik dalam manajemen dan bisnis. Yang kedua adalah mampu berpikir secara kritis dan dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. Yang ketiga adalah mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memecahkan masalah organisasi. Dan capaian pembelajaran lulusan yang keempat yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah menerapkan prinsip-prinsip Islam dan bidang keahliannya sehingga memiliki keterampilan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama yang Islami. Nah, dari CPL tersebut dimasukkan ke dalam mata kuliah sehingga terbentuklah CPMK. Ada 5 CPMK. Yang pertama mampu mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis. CPMK yang kedua adalah merencanakan dan menganalisis kelayakan bisnis, memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan teknis manajemen bisnis. CPMK yang ketiga adalah mampu menyelesaikan tantangan dan memberikan solusi pada masalah manajemen dan bisnis. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu menerapkan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk pemecahan masalah. Serta CPMK yang kelima adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dan berperilaku Islami di setiap tindakan manajemen dan bisnis. Kemudian diturunkan lagi ke dalam sub CPMK. Di sini sudah ada matriksnya, ada 5 sub CPMK yang merujuk pada masing-masing CPMK tersebut, CPMK yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk perencanaan pembelajaran dari CPMK dan sub CPMK tersebut perlu diuraikan lagi apa saja sih yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Dalam satu semester terdapat 14 pertemuan untuk perkuliahan, kemudian satu pertemuan untuk ujian dan juga satu pertemuan untuk ujian akhir. Nah, dari pertemuan tersebut, total 16 pertemuan, maka terdapat 14 pertemuan pembelajaran, di mana di sini materi yang akan disampaikan sudah diruntut ya, yaitu pengertian SKB, menemukan ide dan peluang usaha, identifikasi dan keputusan investasi, aspek-aspek SKB, seperti pemasaran, SDM, operasional, keuangan, hukum, lingkungan sosial dan ekonomi, serta manajemen risiko dan juga investasi. Hingga pada akhir pertemuan, yaitu pada pertemuan ke-14 ya, mereka sudah bisa memfinalisasi laporan atau proposal studi kelayakan bisnis. Gitu. Nah, dari 14 materi ini dipecah, pertemuan satu sampai pertemuan ke-7 adalah materi sebelum ujian tengah semester, kemudian pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 adalah materi sebelum ujian akhir semester atau pasca UTS, pasca ujian tengah semester. Adapun referensi yang kami gunakan selama satu semester yaitu di sini ada Suat Husnan, yaitu studi kelayakan proyek bisnis. Kemudian dari Graham, yaitu Guide to Business Planning. Kemudian saya tambahkan juga studi kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, yang mana dapat diakses di perpustakaan digital ya. Kemudian ada buku dari Hussein Umar, studi kelayakan bisnis. Kemudian pastinya merujuk artikel-artikel terbarukan
Sehingga diskusi terkait studi kelayakan bisnis ini, aspek-aspek yang diamati itu akan lebih up to date gitu. Isu-isunya akan lebih update. Sebagai contoh, artikel yang menjadi rujukan adalah artikel yang pernah saya tulis bersama dosen senior di Unisula tentang bisnis sustainability atau bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang bisa bertahan jangka panjang. Jadi tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi orientasinya adalah bisa memberikan manfaat secara jangka panjang. Karena di sini juga tidak hanya menyinggung dampak jangka panjangnya, tapi juga menyinggung terkait bagaimana penerapannya di perusahaan Islam atau Islamic Institution. Kemudian, terkait interaksi atau bagaimana cara pembelajaran dilaksanakan selama 14 pertemuan selama satu semester tersebut. Di sini untuk interaction kita bisa bedakan menjadi pembelajaran aktif dan juga pembelajaran pasif. Untuk mata kuliah Business Feasibility Study, interaksi terjadi melalui komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, serta antar mahasiswa karena ada diskusi kelompok. Kemudian ada presentasi kasus dan juga penyusunan proposal atau laporan kelayakan studi. Nah, di sini untuk metode pembelajarannya bisa saya rangkum bahwa ada yang namanya diskusi dan juga tutorial, di mana dosen menyampaikan materi atau teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut pada setiap pertemuan, diikuti dengan kuis atau pertanyaan sederhana untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa. Lalu ada case-based learning atau diskusi berdasarkan kasus, yaitu bisnis-bisnis yang sudah ada dianalisis aspeknya berdasarkan teori yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan. Setelah itu baru pengerjaan project based learning yang mana ini akan lebih banyak dikerjakan pada proses belajar mandiri oleh mahasiswa secara kelompok. Kemudian pada akhir sesi, akhir semester, setiap kelompok di mahasiswa mereka perlu melakukan group presentation atau presentasi kelompok terkait project studi kelayakan bisnis mereka, yang mana diikuti dengan sesi Q&A. Untuk media pembelajaran yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan dosen di Unisula, yang pertama adalah SIM Unisula sebagai sistem informasi manajemen dan pusat informasi terkait jadwal perkuliahan, kemudian upload materi, upload RPS, semua dilakukan di SIM Unisula. Kemudian ada Gform sebagai platform untuk mengerjakan kuis-kuis ya, yang biasanya diberikan setiap pertemuan. Kemudian ada media e-book ataupun e-journal yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk meningkatkan literasi, menambah referensi mereka pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Serta tentu saja PowerPoint materials atau materi dari dosen dalam bentuk PowerPoint atau presentation sehingga memudahkan mahasiswa memahami teori-teori yang dijelaskan di awal. Nah, berikut adalah tampilan sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Unisula. Di sini ada beberapa kelas yang pernah saya ajar, Business Feasibility Study pada semester genap 2022-2023 serta genap 2023-2024. Nah, yang terakhir adalah asesmen atau proses penilaian, di mana ini harus disampaikan kepada mahasiswa pada awal semester, sehingga mereka bisa mengetahui poin-poin yang harus mereka benar-benar perhatikan untuk memperoleh nilai maksimal. Nah, asesmen ini juga disajikan pada rencana pembelajaran semester, sehingga mereka punya pegangannya, bisa dibuka setiap waktu di mana secara umum untuk kriteria penilaiannya adalah dari kehadiran 10%, keaktifan 10%, pengerjaan tugas 40%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir 20%. Dengan total bobot adalah 100%. Perlu diperhatikan bahwa kehadiran ini meskipun 10% saja, tetap harus memenuhi prasyarat untuk mengikuti ujian, yaitu kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka. Baru setelah itu boleh ikut ujian.
Nah, untuk sebagai contoh, maka akan saya sajikan micro teaching atau rekaman pembelajaran mata kuliah Business Feasibility Study sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mahasiswa semuanya yang sudah hadir di sesi perkuliahan studi kelayakan bisnis. Nah, eh, di sini belum saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala isrofil amil mursalin wa ala alihi wassobi ajmana ba'du. Terima kasih sudah hadir di kelas secara tepat waktu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan dalam menyusun studi kelayakan bisnis atau proposal kelayakan bisnis, kelayakan suatu usaha. Nah, saya akan langsung share screen. Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Bu. Baik, Sudah terima Ibu. kasih. Nah, Ibu. sedikit refresh lagi ya tentang terkait studi kelayakan bisnis di semester 7 mata kuliah kalau di SIM Unisula kita nulisnya Business Feasibility Study atau dalam bahasa Indonesia adalah studi kelayakan bisnis di mana kita membahas, mendiskusikan dan juga menganalisa praktek langsung gitu ya terkait menganalisa apakah suatu usaha atau rancangan usaha itu layak untuk dieksekusi, layak untuk diberikan tambahan modal atau tidak. Nah, sebelum-sebelumnya sudah ada aspek pemasarannya, strategi pemasarannya, kemudian ada aspek strategi operasionalnya, kemudian aspek sumber daya manusianya, aspek keuangan. Kemudian di sini juga ternyata tidak hanya empat tadi ya, empat prinsip, empat program manajemen yaitu pemasaran, operasional, keuangan, serta sumber daya manusia, tapi juga ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan ketika kita membahas suatu bisnis, ketika kita mau bikin suatu usaha. Di sini kita akan lebih mendalami terkait aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, dilihat dari sisi tantangannya dan juga implikasi atau dampak. Artinya apa sih? Bahwa ketika ada proyek bisnis, pastinya dia harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan di eh, lokasi yang ditargetkan. Tantangan apa aja sih yang harus diperhatikan? Contohnya kalau mau membuat yang sedang hits itu ya, yaitu membuat tambang di daerah Raja Ampat. Pasti ada tantangannya, yaitu tantangan terkait sosialnya. Apakah masyarakat di wilayah tersebut menerima pendirian perusahaan tambang tersebut atau tidak? Di sisi lain juga kita akan lihat dampaknya atau implikasi ketika tambang ini benar-benar didirikan, dibangun di Raja Ampat. Pasti ada dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri. Gitu. Jadi kita lihat dari tantangan dan juga dampaknya. Nah, tujuan pembelajaran pada sesi hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu mampu menerapkan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk pemecahan masalah dari aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kenapa sih kita perlu membahas ketiga aspek ini? Padahal kan ya sudah sih kalau mau bikin usaha kan kita melihatnya adalah keuntungan untuk pemegang sahamnya, keuntungan pemiliknya. Tetapi kita tidak hidup sendiri, teman-teman. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita juga memperoleh manfaat dari alam dan juga memberikan dampak, memberikan implikasi kepada alam juga. Serta juga ada faktor politik, aturan-aturan yang harus kita ikuti di pemerintahan, dalam hal ini adalah negara Indonesia. Misalnya tadi ya, kalau mau bikin tambang berarti ada aturan yang harus ditaati oleh perusahaan tersebut dari sisi politiknya. Prinsipnya adalah ya tadi,
kita tidak hidup sendiri. Dan perusahaan ketika didirikan pasti punya dampak kepada sekitarnya dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, jadi aspek-aspek ini perlu ditelaah apakah keberadaan usaha akan memberikan manfaat atau sebaliknya, gitu, sehingga tercapai keseimbangan. Di sisi lain juga terkadang meskipun laba perusahaan itu kecil, ternyata mereka memberikan keuntungan yang optimal, yang tinggi gitu ya, dari sisi aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, atau dari sisi ini adalah untuk masyarakat. Jadi labanya kecil untuk perusahaan, untuk pemegang saham, tapi ternyata dia memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat. Sehingga perlu dianalisis, ini berarti layak atau tidak ya, gitu. Meskipun dari sisi laba kelihatannya tidak menarik, tapi dari sisi implikasi atau manfaatnya ternyata sangat menarik. Nah, kita akan mulai masuk ke tiga aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomi. Bagaimana sih dampak perusahaan, adanya suatu usaha terhadap aspek ekonomi? Kita bisa kelompokkan menjadi empat dampak, yaitu ekonomi rumah tangga. Dampak kepada ekonomi rumah tangga seperti terciptanya lapangan pekerjaan, kemudian sarana prasarana di lingkungan yang juga semakin baik begitu ya, semakin lengkap. Kemudian juga yang terpenting adalah ketersediaan barang. Bisnis atau perusahaan itu kan mereka menjual produk, baik produk jasa ataupun barang fisik gitu ya. Dengan adanya usaha ini pastinya menambah ketersediaan barang di pasar. Nah, kalau ketersediaan barang di pasar ini meningkat, pastinya ada dampak perekonomian. Ada dampak ekonomi seperti apa? Supply-nya meningkat. Kalau supply-nya meningkat, maka yang terjadi apa? Daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kenapa? Karena kalau supply meningkat, pastinya kan harganya akan lebih murah. Seperti itu. Jadi dampaknya sampai ke situ. Ketika kita bikin usaha, masuk ke apa namanya suatu sektor usaha, menciptakan supply baru, menambah supply, artinya apa? Penawaran meningkat, permintaan tetap, sehingga harganya akan lebih murah, gitu kan? Daya beli masyarakat akan lebih tinggi. Nah, ini juga masuk di perekonomian negara. Nah, itu tadi sekilas terkait dampak suatu usaha dari aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Nah, di sini ada studi kasus dulu nih, ada kuis dulu nih dari teman-teman. Coba kita refresh lagi ya, tadi yang saya sampaikan kira-kira kalian bisa menjawab tidak? Kalau di sini, yang ini tidak kita bahas sih tadi. Nah, ini, pada usaha berikut ini, manakah yang layak melakukan AMDAL? Ada yang bisa jawab? Nah, izin menjawab, Bu Farihan. Ya, silakan Mas Abiu. Iya, kalau menurut saya yang eksploitasi minyak di pantai tadi. Oh ya, ini berbagi layarnya hilang itu, Bu. Oh iya, heeh. Saya share aja di itu ya, di chatroom ya, supaya pertanyaannya terlihat. Eksploitasi minyak di lepas pantai ya. Iya, karena bukan bukan yang pulau tadi. Apalagi ya langsung bersinggungan dengan alam. Seperti itu. Karena dengan beberapa pilihan yang lainnya kurang terlalu cukup berdampak gitu. Apalagi cakupannya yang nggak terlalu luas. Iya benar, terima kasih Mas Abiyu atas jawabannya. Memang ya, tadi karena AMDAL ini diperuntukkan lebih pada proyek-proyek yang besar. Nah, kita lanjutkan karena ternyata waktu kita terbatas. Ini saya kirim dulu untuk kuis hari ini ya. Teman-teman nanti silahkan untuk mengisi kuis hari ini. Jadi kalau tadi kan diskusi, ada pertanyaan diskusinya. Kemudian teman-teman juga saya minta untuk mengisi kuis.
untuk mengevaluasi apakah sudah paham dengan materi hari ini atau belum. Sambil apa namanya, sambil teman-teman cek lagi kuisnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya yang tanya lagi nih. Kalau belum, saya tanya lagi. Seperti itu. Ada apa sih yang jual apa aja? Biasanya di depan yang di minimarket, yang di depan minimarket ya. Jual apa aja sih biasanya? Martabak Ibu, Martabak, kebab kebab juga dan lain ada. sebagainya. Iya, minuman, es teh gitu ya. Sehingga ada bisnis Ya. baru. Kemudian dari sisi keramaiannya. Nah, ketika sudah mulai makin rame, tadi ya banyak pendatang, banyak pengunjungnya, kemudian bisnis lainnya juga muncul. Bagaimana dengan dampak kepada lingkungannya? Kira-kira apa yang tercipta nih dari keramaian ini? Kalau kalian Macet, jajan Ibu. macet, ya bisa macet. Apalagi kalau kalian ke sana naik mobil ya. Tapi itu berarti masuknya di sosial. Sampah plastik, ya Sampah. yang paling simpel pasti dampaknya. Ada sampah plastik, sampah padat, cair, dan juga gas. Ini yang paling sederhana ya, implikasi lingkungannya. Sehingga banyak sampah-sampah di wilayah tersebut. Perusahaan di sini minimarketnya, mereka harus aware. Ketika mereka bikin bisnis, mereka juga harus mengelola sampah-sampah yang muncul karena usaha mereka. Nah, tadi ya, sampah plastik ini kan merupakan externalities, dampak yang terjadi di luar kendali perusahaan. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan, harus apa namanya, mengantisipasi dampak-dampak ini, gitu. Nah, itu tadi untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah aktif dan sudah menyimak. Semoga bermanfaat ke depannya dan semester-semester ke depan. Nah, ada apa namanya? Ada tugas. Biasanya kan kalau mata kuliah studi kelayakan bisnis itu kan selain studi kasus atas bisnis yang sudah ada untuk meningkatkan kemampuan analisis kita, juga ada studi kasus berupa proyek ya, yaitu kelayakan bisnis, analisis kelayakan bisnis. Nah, tugas proyek ini. Karena biasanya apa sih mata kuliah studi kelayakan bisnis? Dilengkapi dengan teman-teman harus bikin proposal studi kelayakan bisnis yang dipresentasikan di kelas. Dan aspek ini perlu dikerjakan berdasarkan bisnis yang sudah teman-teman pilih dengan anggota kelompoknya. Demikian untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Pastikan sudah mengisi link latihan soalnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama, Ibu. Nah, demikian adalah contoh rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Business Feasibility Study yang mana biasanya saya lakukan secara tatap muka di kelas ya, di kampus, di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula. Adapun untuk contoh proses perkuliahan atau sesi micro teaching, di sini saya tampilkan dalam bentuk rekaman video proses perkuliahan tatap maya atau daring. Demikian presentasi dari saya, semoga berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.